Hai Sobat Andal, terima kasih sudah mampir ke Andaliman Books TV. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang soal-soal structure and written expression. Nah, di tajuk lolos TOEFL kali ini, kita akan berlatih soal-soal reading sekaligus menerapkan tips-tips yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Yuk, kita mulai aja latihannya. Latihan soal kali ini diambil dari buku terbitan Andaliman Juara, kelompok penerbit Andaliman Books. Masih ingat nggak, di video tentang strategi mengerjakan soal-soal TOEFL, kita sudah membahas bahwa untuk mengerjakan soal reading dengan efektif, sebaiknya kita mulai dari baca soalnya dulu, baru baca teksnya secara keseluruhan, dan jangan terbalik. Karena kalau kita baca teksnya dulu, nanti kita akan menghabiskan banyak waktu dan jadinya bisa-bisa tidak selesai kita menjawab semua soal-soalnya. Jadi, cari dulu soal-soal yang kita anggap mudah, kita cari jawabannya di bacaan, baru kemudian mengerjakan soal-soal yang lebih sulit. Oke, soal-soal yang mudah apa? Biasanya soal-soal yang terkait dengan kosakata. Misalnya, mana yang menanyakan kosakata? Nah, ini. The word collapsed in line 11, baris ke-11. Coba kita cari baris ke-11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini collapsed is in closest in meaning to, berarti menanyakan sinonim. Coba kita baca teksnya. In later life, Joseph Pulitzer collapsed from overwork. Kita bisa mengira-ira kata collapse kan? Kita juga sudah biasa memakai kata collapse ini. Collapse karena kelelahan bekerja, overwork, and lost his sight, dan kehilangan penglihatannya. Jadi, collapse itu artinya apa? Sakit ya. Sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Sleep, tidur. Salah. Sick, ini sakit. Died, meninggal. Di sini tidak disebutkan meninggal, tapi hanya kelelahan bekerja. Kemudian broke, rusak. Jadi jawabannya yang sick. Lalu soal yang masih menanyakan kosakata lagi, yaitu yang nomor 5 ini. The word it in line 9 refers to it. Di sini, ini kan di awal kalimat, jadi mungkin kita belum tahu apa ya it-nya ini maksudnya. Nah, kita lihat kalimat yang sebelumnya. Coba kita lihat membicarakan tentang apa. The word campaign against corruption and exposed many scandals. Berarti membicarakan tentang the word. Nah, berarti kalimat berikutnya juga masih sama subjeknya karena di sini menggunakan kata ganti. Berarti refers to the previous one, yaitu the word. Ini salah, ini salah, ini salah. Nah, ini yang betul. Oke, setelah kosakata selesai, kita menuju ke pertanyaan berikutnya tentang bacaan. Oke, tentang bacaan jangan dimulai dari pertanyaan yang menanyakan keseluruhan bacaan, tapi yang menanyakan bagian-bagian dari bacaan itu. Misalnya, paragraf tertentu atau kalimat tertentu dari paragraf tertentu. Nah, nomor 3 ini. What can be inferred from the first sentence of paragraph 2? Jadi, hanya kalimat pertama dari paragraf kedua. In later life, Joseph Pulitzer collapsed from overwork and lost his sight. Dah, sampai sini aja. Jadi, Joseph Pulitzer itu collapse karena kecapean, karena bekerja, dan kehilangan penglihatannya. Lalu inferred berarti kesimpulan. Kesimpulan mungkin tidak disebutkan di sini, tapi masih sejalan dengan ide dalam kalimat ini. Coba kita lihat pilihan jawabannya. Joseph Pulitzer was bankrupt. Joseph Pulitzer ini bangkrut. Tidak bisa juga kita simpulkan bahwa dia bangkrut kan, kalau dia hanya kelelahan. Kemudian lost his companies. Kehilangan perusahaan-perusahaannya. Juga tidak bisa kita simpulkan. Made a new press company, mendirikan perusahaan penerbitan yang baru.
juga tidak bisa kita simpulkan. Yang terakhir, Joseph Pulitzer stopped being a journalist. Nah, ini kemungkinan benar karena kan dia sudah kecapean, otomatis berarti dia nggak kerja lagi kan, dan dia juga kehilangan penglihatannya. Jadi mungkin maksudnya sudah tidak kerja lagi sebagai jurnalis. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang kita cari adalah yang menanyakan main idea of paragraph. Kalau ada, jadi the main idea of paragraph. Ini, main idea of paragraph 3, berarti kita lihat paragraf 3 saja. Oke. These prizes for excellence in journalism have been given every year since 1917 by Columbia University. Berarti hadiah-hadiah dalam bidang jurnalisme ini sudah diberikan sejak tahun 1917 setiap tahun oleh Columbia University. Kemudian sejak 1942 ada extra categories. Kemudian originally $500, tapi saat ini pemenangnya mendapatkan gold medal. Namun, the real value of the prize is that it confirms that the journalist who has received the award is the best American journalist of the year. Jadi, harga sebenarnya dari hadiah itu adalah bahwa si jurnalis yang mendapatkan hadiah itu mendapat pengakuan sebagai the best American journalist of the year. Jadi harganya itu lebih dari sekedar $500. Coba kita lihat apa main idenya. The success of Joseph Pulitzer. Bukan ya, karena tadi tidak membicarakan tentang kesuksesan Joseph Pulitzer. Kemudian hadiah yang Joseph Pulitzer dapatkan di sini tidak disebutkan. Kemudian hadiah-hadiah yang Joseph Pulitzer gave to journalists. Nah, kalau ingat tadi di sini kan Joseph Pulitzer itu sudah kecapean, terus jadi dia tidak lagi bekerja sebagai seorang jurnalis. Kalau kita baca kalimat selanjutnya itu he became dedicated to improving the quality of journalism in America. Kemudian di sini diceritakan juga bahwa dia mengadakan yang namanya Pulitzer Prizes. Nah, hadiah-hadiah yang dijelaskan di sini adalah hadiah-hadiah yang diberikan oleh Joseph Pulitzer. Kalau ini Joseph Pulitzer, kekayaannya tidak dijelaskan. Jadi jawabannya yang C. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan yang menanyakan tentang isi keseluruhan bacaan. Jadi dari paragraf 1 sampai 3. 3 tadi sudah kita pelajari, yaitu tentang hadiah-hadiah yang diberikan oleh Joseph Pulitzer. Kemudian yang paragraf kedua adalah bagaimana dia sakit dan lalu berdedikasi menyumbangkan kekayaannya dan mengadakan yang namanya Pulitzer Prizes. Kemudian yang pertama ini belum kita baca, coba kita baca. Was born in bla bla bla. Oh, berarti tentang kelahirannya dia. Kemudian dia pindah ke United States dan dinaturalisasi ketika dia umur 20, berarti menceritakan tentang kehidupannya di awal ya, sebelum dia sakit. Nah, coba kita lihat pilihan jawabannya yang A, The Life of Joseph Pulitzer as a Journalist. Ya, benar, karena merupakan rangkuman dari kehidupan dia sebagai jurnalis dari awal kelahirannya, awal kerjanya, kemudian dia sakit dan dia menyumbangkan hadiah-hadiah. Ini sudah tercover semuanya di pilihan jawaban A. Kemudian yang B, coba kita lihat. Journalism achievement of Joseph Pulitzer ini hanya menyebutkan pencapaian-pencapaian Joseph Pulitzer. Ini tidak ada di teks, jadi salah. Kemudian some newspaper companies of Joseph Pulitzer. Ini hanya ada di paragraf pertama, nama-nama perusahaannya. Jadi ini terlalu spesifik, terlalu detail. Jadi ini juga kurang tepat. Kemudian the collapse, ingat ini hanya ada di paragraf kedua, jadi juga salah. Jadi jawabannya adalah yang A. Gimana?
Ternyata seru ya mengerjakan soal-soal reading kalau kita sudah tahu strateginya. Semoga latihan tadi membantu kalian ya dan membuat kalian lebih siap dalam menghadapi TOEFL. Tentunya kalau kalian ingin mendapatkan skor yang lebih maksimal, kalian perlu belajar terus dan mengakrabkan diri dengan soal-soal latihan TOEFL. Jangan khawatir, Andaliman Books punya banyak rekomendasi referensi berkualitas. Cek infonya di akhir video ya. Kami tunggu saran dan kritik kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.